Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul ikhwa fi din rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi yang mulia ini kita kembali diizinkan Allah untuk memulai kebaikan di dalam hari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita, doa kita, munajat kita, zikir-zikir kita, dan seluruh amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikannya dalam timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak lagi bisa kita banggakan kekayaan kita, harta kita. Hari tidak lagi bisa kita bersandar kepada anak dan keturunan kita. Tidak lagi bisa kita kedepankan jabatan dan kedudukan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, keyakinan tanpa keraguan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang datang kepada Allah dengan penuh keimanan. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat juga tersambung kepada keluarga beliau, keturunannya, para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun yang setia di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyarul ikhwa fi din rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada halaman 133 pada pembahasan tentang Al-Jannatu wan Nar, tentang surga dan neraka, tentang surga dan neraka. Pada pertemuan sebelumnya, pada poin yang ke-67, di mana Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa surga ini adalah dua makhluk yang tidak binasa. Fal jannatu ma'wa awliyaihi, dan surga itu adalah tempat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan naru iqabun li'a'daihi, adapun neraka adalah tempat diazabnya orang-orang yang menjadi musuh atau orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan ahlul jannati fiha mukhalladun, penduduk surga itu mereka kekal di dalamnya. Poin-poin ini telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, di mana beliau menguatkan bahwa
surga dan neraka adalah dua makhluk ciptaan Allah. Kalau ditanya surga neraka itu adalah seperti apa? Dia makhluk seperti mana Allah menciptakan kita, seperti mana Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa huma makhluqatani. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, u'iddat lil muttaqin. Jadi surga diciptakan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga ketika Allah berbicara tentang an-nar di dalam surat Al-Baqarah, u'iddat lil kafirin. Bahwa surga diciptakan Allah tabaraka wa taala untuk mereka yang ingkar, yang tidak beriman, yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dua makhluk ciptaan Allah ini, surga dan neraka, la tafniyan, tidak akan binasa, tidak berakhir seperti mana berakhirnya langit dan bumi atau manusia atau makhluk yang lain. Nah, kita akan sebutkan nanti dalilnya pada pembahasan pagi ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Surga dan neraka tidak binasa. Lalu kemudian poin yang ketiga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa surga itu di mana? Kalau ada yang bertanya, di manakah surga itu? Al-jannatu fi a'la illiyin, di tempat yang paling tinggi. Sebagaimana Allah katakan, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Dan sebaliknya pula, di manakah tempatnya neraka? Fi asfala safilin, ya, di mana Nabi juga menyebutkan dalam hadisnya, Allah juga menyebutkan di dalam firman-Nya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. As-sijjin adalah sebuah tempat yang paling rendah, di mana Nabi mengatakan, uktubu kitab abdi fi sijjin, ay fil ardi as-sufla, di bumi yang paling rendah. Nah, itulah ditempatkan di mana neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah penduduk surga dan siapa pula lah penduduk neraka? Secara umum sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa ahlul jannah hum kullu taqin, kullu mu'min taqi. Secara umum orang yang menjadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Orang beriman dan bertakwa, mereka adalah menjadi penghuni surga. Wa ahlun nar, adapun penghuni neraka, mereka kata Allah Subhanahu wa taala, kullu kafirin syaqi, setiap yang kafir dan durhaka. Mereka inilah orang-orang yang menempatinya. Nah, masuknya orang ke surga bermacam-macam. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW, 70,000 orang yang memang masuk biduni hisab. Lalu kemudian orang-orang beriman masuk ke dalam surga, ada yang memang diawali dengan azab. Waliyadzubillah, semoga Allah jadikan kita ya orang-orang yang masuk surga tanpa diazab terlebih dahulu. Adapun orang-orang kafir, mereka masuk ke dalam neraka dan khalidina fiha. Sebagaimana telah kita bahas bahwa akan ada syafaat di hari kiamat kepada penduduk neraka. Yang sifat kita sudah bahas tentang bab ini, di mana ada dua syafaat. Syafaatul uzma itu fi alil mauqif, di saat semua orang berhadapan di padang mahsyar. Yang kedua syafaatul amah, syafaat umum, itu berlaku untuk Nabi dan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaatul amah itu adalah syafaat yang diberikan kepada mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam neraka. Setelah semua masuk surga, masuk neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, lihatlah kepada hamba-hambaku yang mereka memiliki iman, walaupun hanya secerca atau sedikit di hatinya ada keimanan, maka keluarkan mereka
ya dari neraka, maka dikeluarkanlah seluruh mereka yang telah masuk ke dalam neraka itu yang ada iman disebabkan dosa-dosa besar mereka. Lalu mereka dimandikan di sebuah sungai, di sebuah tempat yang ada di surga, dan kemudian kembali mereka, wajah mereka ceria, kemudian tampan, sehingga teman-teman mereka yang lebih dahulu masuk surga mengira bahwa temannya ini sudah lebih lama dari mereka masuk surga, padahal baru masuk surga. Setelah diazab, dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah sungai, lalu kemudian kembali ketampanan, keceriaan ya terlihat di wajah mereka. Setelah itu bertemu dengan sahabat-sahabat mereka yang sudah lama bertemu ketika di dunia, sehingga mereka terheran-heran melihat sahabatnya ini yang baru ia masuk surga. Bahkan sampai mereka mengira mereka ini atau dia ini lebih dahulu masuk surga. Ikhwafillah. Nah, pembahasan kita pagi ini berkata Al-Imam Ibnu Qudamah pada poin yang ke-68 halaman 133, wa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah. Ini salah satu peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat, di mana didatangkan kematian itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi surati kabshin amlah, dalam sebuah bentuk domba yang berwarna hitam putih. Dibayangkan, ini memang kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ini betul berdasarkan hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun Ahlut Ta'til dan kaum-kaum Mu'tazilah mereka tidak mengimani ini. Bagaimana mungkin akan ada kematian itu berupa ya makhluk atau domba, sedang kematian itu adalah abstrak ya. Apalagi disebutkan oleh Nabi kita SAW, fayuzbahu bainal jannati wan nar. Kematian itu akan disembelih antara surga dan neraka. Dan makanya subhanallah kita tidaklah bicara tentang akhirat, bil khusus tentang surga dan neraka, illa ma'al dalil. Ini sebuah kaidah yang mesti kita pegang. Nah, berita tentang ini tidaklah kita dapatkan kecuali berdasarkan dalil. Dan Nabi kita SAW menyebutkan, ternyata di hari kiamat itu ketika semua sudah masuk surga, masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian itu berupa domba, ya, berupa domba yang berwarna hitam putih. Fayuzbah, lalu kemudian akan disembelih, ya, ma bainal jannati wan nar. Thumma yuqal, kemudian akan dikatakan, ya ahlal jannati khuludun wala maut, wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Dikatakan kepada mereka, kepada yang sudah masuk ke dalam surga, wahai antum para penghuni surga, kekekalan tanpa ada kematian. Ini ada kenikmatan. Dan disampaikan kepada penghuni neraka, khuludun wala maut, kekekalan tanpa kematian. Orang-orang yang masuk ke dalam surga tentu merasakan kegembiraan, karena kenikmatan yang tidak akan pernah berakhir. Dan orang-orang yang berada di neraka tentu merasakan kesedihan, siksaan yang tanpa henti. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, maka apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan, al-mautu zawalul hayah, kematian itu adalah hilangnya kehidupan. Naam, kematian itu akan mengakhirkan segala sesuatu dalam kenikmatan dunia ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan, apa hadisnya? Aksiru, bahwa kematian itu mengakhiri segala sesuatu, mengakhiri kehidupan kita. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk mengingatnya. Aksiru zikra hadimil lazat, bahwa kematian itu adalah menghancurkan atau menghilangkan seluruh kenikmatan,
memutus seluruh kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan dunia, kenikmatan bersama keluarga, kenikmatan anak, ya, kebahagiaan bersama anak, kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai, kebahagiaan dalam jabatan dan kedudukan, semua akan diputus oleh kematian itu. Makanya para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini bahwa mengingat kematian itu adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan ibadah yang mulia. Mengingat kematian itu membuat kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-maut zawalul hayah wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Nah, maka al-ikhwafillah, di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa huwa amrun ma'nawiyyun ghairu mahsus birru'yah. Kematian itu perkara yang sifatnya abstrak. Nampak sama kita kematian? Tidak nampak, tapi sesuatu yang hakiki terjadi. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, kafa bimauti ahadikum, apa hadis Bairi? Kafa bimauti ahadikum mau'idhah. Cukuplah kematian orang-orang di sekitar kalian itu sebagai pelajaran, bagi kita. Sesuatu yang abstrak ternyata bisa memberikan pelajaran, kematian. Maka Umar radhiyallahu ta'ala ketika dia mengatakan di dalam berita-berita kematian orang, dia mengambil sebuah pelajaran. Yuqalu al-an laqad mata fulan, laqad mata fulan, laqad mata fulan. Hari ini dikatakan fulan telah meninggal dunia, fulan telah meninggal dunia, fulan telah berpulang ke rahmatullah. Wala budda min al-ayyami ayyuqal laqad mata Umar. Satu hari nanti pasti akan dikatakan Umar telah meninggal. Dan begitulah para sahabat. Mereka selalu mengambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi. Bahkan nasihat mereka itu pada diri mereka. Selalu dia katakan kepada diri mereka. Apa yang dikatakan oleh Umar ini itu nasihat untuk diri dia. Berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yang selalu memberikan nasihat untuk dirinya. Ketika terbenam matahari di ufuk barat, dia mengatakan, ketika hari telah lewat itu, dia mengatakan pada dirinya bahwa hari ini telah berlalu satu hari, kesempatan hidup aku semakin berkurang dan amal belum bertambah. Dan masih banyak kisah para sahabat yang selalu memberikan nasihat itu pada dirinya. Nah, kematian itu amrun ma'nawiyun, sesuatu yang abstrak, ghairu mahsus, tidak nampak, ghairu mahsus birru'yah, walakin Allah Ta'ala yaj'alahu syai'an mar'iyan mujassama. Kematian itu di hari kiamat akan Allah jadikan sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dilihat. Wa yusbah bainal jannati wan nar, akan disembelih dia antara surga dan neraka, akan disembelih, sehingga orang yang berada di surga merasakan kebahagiaan karena kenikmatan yang tidak akan berakhir. Dan sekali lagi, orang yang dalam neraka merasakan kesedihan, keputusasaan karena siksaan yang tidak pernah berakhir. Banyak di antara kisah perjalanan mauqif di hari kiamat itu. Nah, di antaranya salah satunya adalah disembelihnya kematian. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah, maka didatangkan kematian itu di hari kiamat seperti seekor domba berwarna hitam putih. Fayunadi munadiya, maka ada seruan yang ada di langit, ya ahlal jannah, maka dipanggil mereka penduduk surga,
Kemudian mereka fayashra'ibun wa yanzurun, mereka menengok, melirik dengan arah suara itu. Fayaqul hal ta'rifuna hadha, tahukah kalian apa benda ini? Ya. Fayaqulun na'am hadzal maut, ternyata kita nanti tahu itu kematian. Hari ini kita tidak nampak, kita tidak tahu, tiba-tiba kematian itu datang, ya, yang memutus seluruh kenikmatan. Di hari kiamat ketika ditanya ta'rifuna hadza, tahukah kalian ini? Fayaqulun na'am hadzal maut wa kullukum qad ra'ahu, dan kalian semua telah melihat kematian itu. Thumma yunadi ya ahlan nar, kemudian ada seruan kepada penduduk neraka. Fayashra'ibun wa yanzurun, kemudian mereka melihat, menengok ke sumber suara itu. Fayaqulun hal ta'rifuna hadza, tahukah kalian apa ini? Fayaqulun, mereka mengatakan na'am hadzal maut, ini kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, semua kalian telah melihatnya. Fayuthbah, lalu kemudian hewan tadi yang merupakan kematian disembelih. Thumma yaqul ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Bayangkan, kemudian dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Inilah sebuah peringatan dalam surat Maryam bahwa ketika semua telah terjadi dan semua telah berlalu dan ternyata manusia berada dalam kelalaian, manusia lupa akan perjalanan dia akan berakhir, dan semua merasa bahwa akan masih lama hidupnya, mereka masih lama perjalanannya. Oleh itu, ikhwafillah rahimakumullah, nasihat yang mudah-mudahan bisa membawa kita untuk bisa selalu berbuat, beramal saleh, berbekal diri untuk sebuah kepastian di mana kematian akan tiba. Kematian akan datang kepada setiap orang, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Jangan bertanya kapan tibanya, dia pasti tiba. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita di saat dia tiba. Oleh itu selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Kita mengakhiri dengan kesudahan yang baik, dengan kalimat la ilaha illallah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada setiap proses perjalanan kita ini diakhiri dengan kesudahan yang baik, dengan kesudahan yang indah, dengan kesudahan yang kita ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung nanti di hari kiamat kelak. Ya, tak penting kapan dia datang, tetapi kita berharap di saat dia datang di mana kita sudah siap dan jauh dari kelalaian, jauh dari sedang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwafillah, setiap detik dan waktu yang kita lewati, kita berharap kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari yang kita lewati di dunia ini, kita di dalam keimanan dan ketakwaan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk orang-orang yang lalai dan luput dari berzikir kepadanya. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan betapa kematian itu menyakitkan. Innalil mauti lasakarat. Tidak ada orang yang melewatinya kecuali dia merasakan sakitnya kematian. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam pun merasakan kematian. Begitu sakitnya kematian, ya maka tidak ada satupun yang melewati kecuali akan merasakannya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kita berharap kepada Allah SWT sekali lagi, ya kapanpun dia datang, maka kita berharap kita dalam keadaan ya penuh keimanan dan jauh dari kemaksiatan, jauh daripada dosa-dosa. Dan maka oleh karenanya ikhwafillah, kita di saat melewati tempat-tempat maksiat, di saat kita melewati tempat-tempat yang dulu misalnya Allah hancurkan,
Allah binasakan kaum di masa itu, maka kita berlindung kepada Allah, jangan Allah cabut nyawa kita di sana, jangan Allah cabut nyawa kita di tempat itu. Tapi kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak kita minta agar Allah cabut nyawa kita di Madinah? Boleh. Khususnya di Madinah terdapat dalil dari Nabi kita alaihissalatu wassalam, karena orang yang meninggal di Madinah banyak keutamaan yang ia dapatkan. Salah satunya adalah syafaat, karena Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah falyamut, maka enggak apa-apa. Artinya berdasarkan hadis ini kita boleh minta, ya Allah cabut nyawa saya di kota Madinah, mana tahu dia berangkat ke sana langsung meninggal, kan begitu, tidak masalah. Tapi jangan antum minta dengan cara antum naik ke hotel langsung minta seperti itu, tidak boleh. Mencari kematian dengan cara itu tempatnya neraka. Banyak juga jemaah haji itu yang memahami seperti itu. Mungkin kiainya menyampaikan, ya, kemudian mereka ya, setelah di Madinah tiba mencari tempat naik ke hotelnya, ya, ke sutuhnya, lalu ya, memahami sesuatu yang salah. Ikhwafillah, kalau meninggal di Madinah maka kita dikuburkan di Baqi al-Gharqad, di perkuburan Alul Madinah sejak zaman Nabi sampai sekarang, dan mereka akan dibangkitkan setelah Nabi alaihissalatu wassalam, karena yang pertama dibangkitkan Nabi kita, lalu kemudian dua sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar. Nah setelah itu mereka yang berada di Baqi al-Gharqad dengan para sahabatul kiram, dengan orang-orang baik dari zaman Nabi, ya, para tabi'in dan siapapun yang meninggal di kota Madinah. Nah ikhwafillah, mereka yang setelah di kota Madinah dibangkitkan, lalu mereka dibangkitkan ketiga adalah orang-orang yang dikuburkan di Ma'lah, di tempat kuburan di Madinah namanya apa? Baqi al-Gharqad. Adapun kuburan Ahlu Makkah disebut dengan Ma'lah, Ma'lah namanya. Ya, tapi hari ini ya karena Ma'lah tidak terlalu besar pemukimannya, tempatnya, maka dipindahkan oleh pemerintahan Arab Saudi, dikuburkan di daerah Arafah. Ya, siapapun yang meninggal di sana, baik itu mukim ataupun musafir umrah lil hajj, maka mereka dikuburkan di Ma'lah atau di tempat yang baru di sekitaran Padang Arafah, atau lebih dekatnya dengan kampus Ummul Qura, itu tidak jauh dari sana. Ikhwatal kiram. Nah setelah mereka dibangkitkan, Nabi, dua sahabatnya, kemudian mereka di Baqi al-Gharqad, lalu dibangkitkan juga orang-orang di Ma'lah. Nah setelah itu baru dibangkitkan seluruh orang-orang yang dikuburkan, termasuk ini Pekanbaru, ya, itu bersamaan dengan yang lainnya. Nah, mereka ini ya seluruh dunia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Dan di saat itulah Nabi kita mengatakan, ketika dibangkitkan, ketika dia bangkit dari kuburannya dalam keadaan tiga keadaan: hufatan, uratan, ghurlah, dalam keadaan di mana kita tidak beralas kaki dan tidak berpakaian dan tidak atau dalam kondisi belum dikhitan, seperti mana kita lahir, begitulah kita dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nasihat para ulama salaf kita, i'malu ma syi'tum fid dunya fa innakum taraktumuha kama ji'tum. Lakukan apa saja yang kalian bisa ingin lakukan di dunia ini. Ingat, kalian akan tinggalkan dunia ini seperti mana kalian datang. Ya, maksudnya bukan perintah, sebuah nasihat, berfikirlah gitu. Kalau ingin berbuat yang baik. Kalian datang tak miliki apa-apa, kalian datang dalam keadaan tidak berpakaian, kalian datang tidak memiliki ya harta benda, dan begitu pun kalian nanti meninggalkan dunia ini, yang kalian bawa hanya satu: yatba'ul mayyitu salatha. Yang pertama Bazaki, yatba'ul mayyit salathatun, yang mengikuti jenazah itu ada tiga. Fayarji ithnan wa yabqa wahidun, dua kembali, yang satu
kekal. Yang kembali apa? Ahluhu, keluarga yang mengantarkan, istri, anak, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, cucu, cicit, mungkin mengantarkan semua, sahabat, keluarga. Ahluhu. Yang kedua, maluhu, harta bendanya, mobil yang dia kumpulkan ya, sekian biji, semua dipakai untuk ya mobil yang di showroom dikeluarkan, ya kan, untuk mengangkut seluruh sahabat, keluarga, karib kerabat yang mengantarkannya dikeluarkan. Ya, berjejer baris di sana, berbaris mobil banyak, keluarga, sahabat, rekanan, semuanya mitra mengantar dia. Harta yang dikumpulkan, harta yang kejar-kejar selama ini semuanya akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahidun wa huwa amaluh. Yang akan setia menemaninya adalah amal dia. Inilah yang istahib amalak. Maka jangan sampai dua yang pertama ini menghalangi teman yang akan setia menemani kita. Maka Allah selalu mengingatkan di dalam ayatnya, dan Nabi kita juga memberikan kalimat-kalimatnya, hadis-hadisnya. Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, dan itu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita menghalangi kita di dalam menggapai sesuatu yang setia menemani kita di hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tentu di dalam berbekal di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan baru tentang hukukun nabi wa ashabih, hak-hak nabi dan para sahabat-sahabatnya yang mulia. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.